Zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan para nabi. Pada zaman akhir ini Allah telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anak-Nya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap dalam hari anak itu harus disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari, kita hari ini merayakan keibuan Bunda Maria. Bunda Maria yang telah mengandung dan melahirkan Juru Selamat, Mesias, Tuhan. Dan berkat Bunda Maria, keilahian lahir. Berkat Bunda Maria kita manusia mengalami keilahian sebagai berkat. Dan apa yang diterima Bunda Maria ini sebagai Ibu Tuhan merupakan karunia khusus, karunia istimewa yang hanya diterima oleh Bunda Maria yang mengandung dan melahirkan Sang Juru Selamat, Tuhan kita Yesus Kristus. Dan berkat Tuhan Yesus, Allah yang jauh, Allah yang tidak kelihatan, menjadi Allah yang senantiasa tinggal di antara kita, menyertai kita, mengalami suka duka hidup kita sebagai manusia
Maka apa yang diperintahkan Tuhan ya, kepada Musa untuk disampaikan kepada Harun dan anak-anaknya ya, mengenai berkat Tuhan, berkat itu ya menjadi nyata ya, hadir, ya, datang sendiri ya, di tengah-tengah kita ya, dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita benar-benar ya mengalami berkatnya ya, mengalami perlindungan, mengalami kasih karunia-Nya ya, damai-Nya. Dan berkat Tuhan Yesus, saudara-saudari kasih, kita menerima anugerah ya istimewa ya, anugerah sebagai anak. Ini suatu yang sungguh ya, luar biasa, anugerah yang besar, anugerah yang istimewa yang kita terima. Berkat Tuhan Yesus kita dijadikan putra dan putri Allah. Ini jati diri kita ya, maka melalui peristiwa ini kita diajak ya menyadari akan keberadaan kita, jati diri kita di hadapan Allah, kita sebagai putra dan putrinya. Dan ini semua adalah ya karunia Allah semata ya, berkat yang sungguh nyata kita alami, kita terima. Saudara-saudari kasih, melalui perayaan Santa Maria Bunda Allah ya, kita tidak hanya menghormati ya Bunda Maria yang melahirkan Tuhan Yesus ya, menghormati diri Bunda Maria ya, tidak hanya semata-mata ya kita menghormati diri Bunda Maria, namun juga melalui perayaan ini kita merayakan bahwa kita manusia sebagai orang yang diberkati oleh Allah ya, kemanusiaan yang menerima berkat, menerima kasih karunia. Untuk itu badan kasih mengawali ya tahun yang baru ya, hari yang pertama ya di tahun ini, maka kita hendak mohon berkat Tuhan ya untuk sepanjang perjalanan hidup kita selama setahun ya. Di depan kita ada 12 bulan ya, kita hendak mohon berkat Tuhan ya bagi kita, perjalanan kita, agar Tuhan senantiasa melindungi kita, memberikan kasih-Nya ya, damai-Nya ya kepada kita ya dalam hidup kita. Selain kita mohon berkat Tuhan dalam perjalanan hidup kita selama setahun, kita juga diajak untuk meneladan hidup Bunda Maria. Dari Bunda Maria kita melihat Allah mengajak ya Bunda Maria untuk mewujudkan berkat Allah ya dalam diri Yesus Kristus yang datang di dunia, dan Bunda Maria ya menanggapi ya dirinya ikut serta mewujudkan berkat Allah. Maka kita pun sepanjang hidup kita ya ada 12 bulan ke depan ya, kita diajak untuk menteladan sikap hidup Bunda Maria. Kita pun juga dipanggil oleh Tuhan untuk menghadirkan berkat-Nya ya, mewujudkan berkat-Nya ya bagi dunia ini, bagi sesama kita ya. Ini kita semua ya seperti Bunda Maria
dipanggil untuk mewujudkan, menghadirkan ya berkat Allah bagi sesama kita. Maka kita diajak ya bersikap seperti Bunda Maria, memberikan diri kita ya, hidup kita menjadi sarana rahmat Allah. Dan lebih dari itu, kita menyadari sebagai anak, maka kesempatan yang baik hari-hari ke depan ya, ada 12 bulan ini, kita hidup belajar sebagai anak di hadapan Tuhan ya, di hadapan Allah kita. Ya, hidup sebagai anaknya ya, sebagai putra dan putrinya. Bagaimana kita sebagai anak hidup berkenan ya di hadapan Allah ya, di hadapan Tuhan kita. Maka di sini Presiden kasih ya, perjuangan hidup kita ya, belajar, senantiasa belajar bagaimana kita hidup sebagai anak yang berkenan ya di hadapan Allah. Dan kita diberi teladan Bunda Maria sendiri ya, yang dalam hidupnya senantiasa melakukan kehendak Allah.